Ya mestinya polisi itu pengen mendapatkan informasi dari 4 orang ini. Tapi namanya insiden, namanya dalam pelaksanaan penegakan hukum, terjadi kesalahan, itu kan biasa gitu. Seandainya 4 orang ini masih hidup, pasti Munarman selesai tuh. Banyak ceritanya pasti mereka. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang pernah berjuang tapi masih disalah-salahkan. Bagi saya itu mirip sekali dengan 2 anggota kepolisian yang menjadi tersangka atas insiden kasus KM50 dengan Laskar FPI, lalu kemudian kemarin mereka dituntut hukuman 6 tahun penjara. Bagi saya ini awalnya nggak adil gitu. Kenapa? Karena anggota kepolisian ini mereka hanya menjalankan tugas negara untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan kita semua. Bahwa dalam pelaksanaannya ada kesalahan, semestinya itu diselesaikan di internal kepolisian. Kasih sanksi, teguran, selesai gitu. Tidak perlu sampai ke pengadilan, tidak perlu sampai kemudian mau di penjara gitu. Ngapain? Luang mereka itu memang tugas negara kok. Dan yang memang mereka hadapi itu bukan orang-orang baik gitu kan. Emang orang-orang bermasalah gitu. Ya tapi ketika saya mendengarkan kronologis dari jaksa penuntut umum, memang terlihat jelas ada kesalahan prosedur, di mana 4 orang yang diamankan oleh kepolisian ini, itu tangannya nggak diikat, sehingga kemudian terjadilah pemberontakan, terjadilah insiden atau upaya untuk mengambil senjata milik kepolisian. Lalu kemudian salah satu anggota bereaksi dan selesailah mereka semua, dor, beres gitu. Memang ada kesalahan, saya akui. Dan awalnya saya pikir ya sudahlah, biarkan mereka di penjara atas kesalahan itu gitu. Karena ada sisi-sisi emosi yang mereka luapkan ketika dalam perjalanan. Tapi belakangan, kemarin ketika saya baca pernyataan dari orang-orang FPI yang mengatakan mereka nggak percaya dengan pengadilan, nggak percaya dengan hukum di Indonesia, dan dianggap ini adalah dagelan sesat, ini terus terang mengecewakan gitu. Ibarat kita udah berjuang mati-matian, tetap aja disalahkan. Karena menurut saya gitu ya, insiden KM50 itu untuk masyarakat umum itu nggak ada yang protes, nggak ada yang keberatan. Menganggap bahwa itu ya biasa aja. Ibarat polisi lagi nangkap maling, kemudian terjadi insiden, mati di tempat, ya sudah selesai, biarin. Kepemikiran kita-kita ya kayak gitu. Nah, yang protes, yang keberatan, ini kan orang-orang FPI. Lalu sekarang orang-orang FPI mengatakan tidak percaya dengan pengadilan, tidak percaya dengan dagelan sesat ini. Lalu pertanyaannya, untuk apa ini kemudian kita lanjutkan? Ya udah kita stop aja. Loh mereka nggak percaya gitu kan. Ngapain kita lanjutin ini? Ya udah bebasin aja 2 orang itu. Ngapain dilanjutkan pengadilan? Ngapain mau dituntut hukuman gitu? Nggak perlu. Dan dari sini kita jadi belajar gitu, bahwa untuk menghadapi para pemberontak, orang-orang FPI, nggak perlu kita dengarkan aspirasi mereka. Loh tujuannya emang cuma satu, khilafah, udah selesai. Kurang bukti apa coba? 35 orang FPI ditangkap atas kasus terorisme. Munarman ditangkap atas kasus terorisme. Kurang bukti apa? Jadi ngapain kita bernegosiasi dengan kelompok-kelompok ini? Kalau kelompok teroris itu. Ngapain? Apalagi kemudian yang mau dihukum kepolisian. Nggak adil. Bagi saya 2 anggota kepolisian, Ibda Yusmin dan Bribtu Fikri Ramadan, ini mestinya tidak perlu sampai diadili. Ya karena sekali lagi ini mereka hanya menjalankan tugas negara. Ini kan sama seperti apa ya? Sama seperti yang terjadi di insiden di Makobrimob kemarin. Ada orang yang masuk menyelinap pakai baju pakai kerudung perempuan, mau melakukan penyerangan, lalu kemudian dia dilumpuhkan mati. Ya masa iya dengan cara seperti itu anggota kepolisiannya yang menembak mau dipenjara? Kan mirip-mirip kayak gini gitu. Itu sama juga seperti misalkan begal yang mau ngebegal orang, lalu kemudian dilawan, mati begalnya. Tapi kemudian yang ngebunuh jadi tersangka. Ada kejadian itu gitu ya. Cuma pada akhirnya dibebaskan, dihentikan. Nah ini juga sama kok gitu. Yang dihadapi oleh kepolisian, 2 anggota kepolisian itu emang orang-orang bermasalah, emang orang-orang pemberontak. Jadi
Ngapain diadili? Ngapain kemudian mau dituntut hukuman penjara? Apa gunanya gitu? Bagi saya ya ini masih berlanjut gitu ya. Harapan saya dua orang ini kemudian dibebaskan saja. Bahwa kemudian misalkan nanti tetap divonis hukuman, terus terang saya kecewa gitu. Dan ini akan berpengaruh kepada psikologi kepolisian pada umumnya gitu. Kenapa? Ya karena kalau dalam tugas mereka melakukan kesalahan sampai kemudian terjadi penghilangan nyawa gitu kan. Ini kan artinya bagi anggota kepolisian seperti Densus, BNN, narkoba, kalau dalam melakukan penindakan di lapangan ada kasus penembakan lalu kemudian meninggal dunia gitu ya. Entah itu si terorisnya, malingnya, anggota narkobanya gitu. Itu kan logikanya nanti semua mereka itu ditindak, diadili secara umum. Masuk penjara semua polisinya. Lah terus yang mau kerja siapa? Kalau ini mau dilanjutkan gimana coba? Pasti ini pengaruh kepada psikologi kepolisian. Wah udahlah kita biarin aja lah. Ada narkoba, udah biarin aja lah. Ya rusak negeri ini gitu. Kalau ini mau dilanjutkan, ini mau dibiarkan langsung tahap ke vonis hukuman penjara gitu. Dan dari sisi lain saya melihat gitu ya, insiden ini itu nggak diharapkan gitu. Bagi kepolisian, mereka itu menginginkan agar 4 orang ini tetap hidup karena yang 2 sudah meninggal di tempat gitu. Dan itu tidak dipermasalahkan sama Komnas HAM, sama pengadilan, nggak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan yang 4 orang di dalam mobil itu. Dari sisi kepolisian, mereka tuh pengennya mereka tetap hidup, lalu kemudian memberikan kesaksian-kesaksian atas kasus-kasus Munarman dan Rizik. Yang sekarang kedua orang itu juga sedang diproses untuk kasus terorisme di Indonesia, gitu kan. Ya mestinya polisi itu pengen mendapatkan informasi dari 4 orang ini. Tapi namanya insiden, namanya dalam pelaksanaan penegakan hukum, terjadi kesalahan itu kan biasa gitu. Seandainya 4 orang ini masih hidup, pasti Munarman selesai tuh. Banyak ceritanya pasti mereka. Ya, tapi selain itu, anggota kepolisian ketika sudah melakukan tindakan gitu ya, sampai kemudian menembakkan senjatanya, itu kan mestinya atas dasar alasan-alasan yang kuat, atas dasar melindungi dirinya sendiri dan menghindari dari bahaya terhadap anggota kepolisian yang lain. Itu kan alasannya gitu. Kita juga sudah sering lihat kok di mana kepolisian kalau mengamankan demo dilempari batu sama mahasiswa, dipukuli, nggak ngelawan mereka gitu. Sampai ada orang kepolisian yang mati terbakar gara-gara dilempari minyak dan dibakar gitu. Sampai ada yang nggak gitu. Nah ini, dalam insiden KM50 ini, itu mestinya terjadi gara-gara terpaksa. Bukan karena keinginan mereka sendiri gitu. Jadi dalam hal ini mestinya saya pikir tidak perlu ada yang diadili atau dipenjara gitu. Karena nggak ada yang salah kok. Yang dihadapi emang para pemberontak gitu. Ibarat kita nangkep maling di rumah kita lalu kemudian nggak sengaja mati, masa kita yang mau dipenjara? Ya nggak mungkin lah gitu kan. Kalau ini dilakukan, diterapkan semuanya, ya penjahat jadi happy. Ayo kita berontak. Nanti yang disalahin polisinya. Dan selain itu gitu ya, senjata kepolisian itu, polisi diberi senjata, itu kan memang tujuannya untuk digunakan. Itu logikanya gitu. Sewaktu-waktu kalau mereka membutuhkan gitu kan. Nah, kalau kemudian sekarang mereka menggunakan, mau dipenjara gara-gara mereka menggunakan senjata, nggak masuk akal. Kalau emang senjata itu tidak perlu, tidak boleh digunakan, ya udah semuanya aja sekalian. Anggota kepolisian nggak boleh lagi punya senjata, sehingga tidak terjadi kasus-kasus seperti ini dan tidak ada lagi anggota kepolisian yang dipenjara gara-gara menggunakan senjatanya. Ini logika dan kerangka berpikir yang logis gitu kan. Ini kepolisian dikasih kewenangan untuk menjaga negeri ini, dikasih senjata, ya emang untuk digunakan lah. Apalagi untuk menghadapi orang-orang FPI gitu. Sudah terlalu banyak buktinya bahwa mereka ini memang pemberontak. Dan mereka ini memang perusak, yang paham khilafah, yang paham ajaran-ajaran sesat di Indonesia, yang tidak menginginkan sistem demokrasi di Indonesia, tapi menyelinap, memanfaatkan
sistem demokrasi untuk bersuara, memberontak, menyampaikan aspirasinya atas nama demokrasi, padahal mereka anti dengan itu. Ini sama dengan ini gitu. Saya yakin niat kepolisian baik gitu. Maksudnya dua anggota kepolisian ini tetap diproses hukum, tetap diadili, tetap nantinya mau dihukum gitu kan. Mungkin tujuannya ini demi keadilan. Nggak apa-apa meskipun yang meminta adalah kelompok-kelompok FPI para pemberontak itu. Nggak apa-apa, tetap diadili. Tapi sekarang dengan melihat respon mereka yang dianggap dagelan, sehingga berapapun vonisnya nanti akan dianggap dagelan dan nggak dipercaya oleh orang-orang FPI. Pertanyaannya, ngapain ini kita lanjutkan? Mending ya udah stop aja. Bebaskan dua orang ini, selesai kasus ini. Karena mayoritas masyarakat Indonesia mendukung kepolisian. Sekali lagi, mayoritas kita itu nggak masalah dengan insiden KM50 itu. Nggak ada. Yang protes itu cuma ya pro-pro khilafah itu. Ya emang perusahaan-perusahaan itu. Jadi, saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.